Om Swastiastu. Halo semuanya, saya Igustia Nindya Primanita, absen 6 dari kelas 11-3. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai artikel yang berjudul tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah menjadi fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak diresmikan pada tahun 1945. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan maksudnya era digitalisasi, Pancasila menghadapi tantangan-tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Teknologi informasi yang berkembang pesat memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam menyebarkan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami dan diatasi agar Pancasila tetap relevan dan kokoh sebagai ideologi negara. Ideologi-ideologi seperti radikalisme, ekstremisme, hingga liberalisme dengan mudah menyebar melalui video, gambar, dan tulisan yang menarik perhatian, terutama bagi generasi muda yang aktif di media sosial. Tanpa kemampuan berpikir kritis, mereka bisa saja terpengaruh oleh ideologi alternatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, media sosial seharusnya menjadi ruang komunikasi, justru sering berubah menjadi tempat munculnya polarisasi dan permusuhan. Perdebatan yang syarat provokasi kerap menimbulkan perpecahan di masyarakat, mengikis nilai persatuan yang menjadi inti sila ketiga. Tidak hanya itu, budaya digital juga memupuk individualisme dan gaya hidup konsumtif. Banyak konten yang mempromosikan kehidupan serba instan dan materi membuat semangat bergotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial semakin memudar dalam kehidupan masyarakat. Tantangan lainnya adalah maraknya berita palsu dan disinformasi. Hoaks dengan mudah menyebar dan sering sengaja digunakan untuk memecah belah masyarakat atau merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Fenomena ini mengancam nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dijunjung oleh Pancasila. Sayangnya, perkembangan teknologi yang begitu pesat tidak sebanding dengan regulasi dan pengawasan pemerintah. Ruang digital masih menjadi tempat yang sulit dikendalikan, sehingga konten yang bertentangan dengan nilai bangsa bebas beredar. Di tengah derasnya alur informasi, generasi muda sebagai pengguna utama teknologi justru masih banyak yang belum memahami Pancasila secara mendalam. Pelajaran Pancasila yang cenderung statis dan kurang menarik membuat mereka lebih mudah untuk tertarik pada konten digital yang jauh lebih efektif dan menghibur. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Literasi digital perlu diperkuat agar masyarakat dapat menyaring informasi dengan bijak. Pendidikan Pancasila juga harus dibangun kembali dengan pendekatan yang lebih kreatif dan relevan bagi generasi modern. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta bekerja sama dengan masyarakat dan platform digital dalam mengatasi konten negatif. Yang paling penting, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, solidaritas, dan persatuan harus terus digelarkan sehingga melalui berbagai media. Pada akhirnya, era digital bukanlah ancaman jika masyarakat mampu memanfaatkan sebagai ruang memperkuat Pancasila. Dengan keadaan kolektif, Pancasila tetap dapat menjadi pedoman untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa Indonesia di tengah perkembangan teknologi. Mengapa tantangan tersebut bisa terjadi? Yang pertama, penyebaran ideologi alternatif. Karena internet dan media sosial sangat terbuka, sehingga ideologi dari luar seperti liberalisme, ekstremisme, dan radikalisme bisa masuk tanpa batas. Konten-konten ideologi tersebut biasanya dikemas semenarik mungkin, seperti video, meme, maupun infografis. Sehingga generasi muda yang belum memiliki literasi digital kuat mudah terpengaruh. Kurangnya pemahaman mendalam tentang Pancasila
juga membuat mereka tidak memiliki filter untuk menolak ideologi yang berlawanan. Yang kedua, yaitu polarasi dan fragmentasi. Sosial. Media sosial memiliki algoritma yang hanya menampilkan konten sesuai minat pengguna, sehingga orang terperangkap dalam gelembung informasi dan sulit menerima perbedaan. Hal ini membuat masyarakat terkotak-kotak dan mudah terprovokasi. Konten provokasi dan ujaran kebencian yang beredar bebas juga memperparah pepecahan, penguras nilai persatuan dalam Pancasila. Yang ketiga, yaitu individualisme dan komunisme. Di era digital, menonjolkan budaya personal branding, gaya hidup glamor, dan orientasi materi. Banyak influencer atau iklan digital yang mempromosikan kehidupan konsumtif, sehingga generasi muda lebih fokus pada diri sendiri dibanding kepentingan bersama. Akibatnya, nilai gotong royong dan solidaritas melemah karena masyarakat lebih terdorong mengejar kepentingan pribadi. Yang keempat, yaitu berita palsu dan hoaks serta disinformasi. Semua orang dapat membuat dan membagikan informasi tanpa harus memeriksa kebenarannya. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk memfilter informasi membuat hoaks menyebar sangat cepat. Banyak pihak yang sengaja membuat hoaks dan memecah belah, menciptakan ketakutan atau manipulasi opini. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan mengancam nilai kebenaran, keadilan, dan persatuan. Dan yang kelima, yaitu keterbatasan pengawasan dan regulasi teknologi. Teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan regulasi pemerintah. Banyak platform digital sulit diawai karena memiliki jutaan konten yang berubah setiap detik. Keterbatasan sistem, sumber daya manusia, dan perangkat hukum membuat konten negatif sulit ditangani. Akibatnya, ideologi dan konten yang bertentangan dengan Pancasila bisa beredar luas tanpa pengendalian yang memadai. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kurangnya pemahaman Pancasila pada generasi muda. Metode pendidikan Pancasila di sekolah sering dianggap membosankan dan kurang relevan. Sementara itu, konten digital yang menyebarkan ideologi asing jauh lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses. Akibatnya, banyak generasi muda yang tidak menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan lebih mudah dipengaruhi oleh konten digital yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Ada 3 solusi yang dapat saya tawarkan sebagai generasi muda. Yang pertama yaitu adalah cerdas. C. Cek fakta sebelum percaya atau membagikan informasi. E. Edukasi diri tentang Pancasila dan literasi digital. R. Respon bertanggung jawab terhadap konten negatif atau laporkan dan klarifikasi. D. Disiplin menggunakan media sosial. A. Aktif membuat konten positif bernuansa persatuan. S. Saring semua informasi sebelum dibagikan. Dan yang kedua yaitu ada aman. A. Anti menyebarkan hoaks atau berita tanpa sumber jelas. M. Menjaga etika saat berkomentar sesuai nilai Pancasila. A. Awasi konten provokatif, langsung batasi atau laporkan. N. Netralisir konflik dengan merendam emosi dan memberikan edukasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah solid. S. Sosialisasikan nilai Pancasila lewat konten kreatif. O. Optimalkan literasi digital dan kebangsaan. L. Lawan konten ekstrem atau radikal dengan edukasi. I. Ikuti aturan dunia digital sesuai hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu adalah D. Dorong semangat persatuan dalam aktivitas online ataupun online. Offline ataupun online. Kesimpulan dari artikel ini adalah
Permasalahan dalam artikel terjadi karena kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan pemahaman Pancasila, sehingga muncul penyalahgunaan media digital seperti hoaks, ujaran kebencian, dan menurunnya sikap beretika. Melalui literasi digital, pemikiran kritis, dan penggunaan media secara cerdas, generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga, menguatkan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan menjadi pedoman di kehidupan dan di tengah perkembangan era digital atau perkembangan zaman. Pada akhirnya, era digital hanya bisa berjalan sehat jika kita tetap berpegangan pada Pancasila. Di tengah derasnya informasi, generasi muda harus tampil sebagai pengguna yang cerdas, beretika, dan berkarakter dengan membawa nilai Pancasila ke setiap jejak digital. Kita bukan hanya mengikuti perubahan, tapi ikut membentuk masa depan bangsa. Sekian dari saya Nindya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. See you.